Banyak yang menyebutkan para ulama bahwa kemuliaan Islam, bahwa keagungan Islam, bahwa ketinggian nilai-nilai Islam ini tertutupi oleh kelemahan kaumnya. Bagaimana tidak? Kalau jenengan di Indonesia misalnya, kita melihat ketika terjadi sesuatu kejahatan, mulai yang kecil, nyolong pitik, sampai korupsi yang nilainya triliunan, kinten-kinten muslim apa muslim? Muslim. Itu yang kemudian menutupi keagungan, kemuliaan, keindahan Islam di hadapan orang lain dan orang muslim yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'adzim. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, denipun napa dalu menika taksih paring rahmat nikmat karunia dumateng kula panjenengan saengga saged bermuwajahah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Mugi-mugi kanthi rasa syukur kula panjenengan menika Allah tansah nambahi nikmatipun dumateng kula panjenengan, terutama nikmat iman, Islam, istiqomah insyaallah santos minjing kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Lan dalu menika minangka bagian perangan nggih Pak Jainal. Kalau niki rada pengen belajar basa Jawa tapi angel basa Jawa niku lek rada ditenani. Kalau kuatir niku terus ngomong Jawi niku nek kenemenan sing mireng nih mboten pirsa. Tambah susah. Nggih. Tapi nggih kados pundi kemawon nggih tiyang Jawi kedah enten senajana campur-campur ngeten Jawine. Nggih. Pak Slamet pirsa nggih kalau saya pakai bahasa Jawa. Nggih alhamdulillah. Nggih. Pramila biasane kalau pas pembukaan wonten bahasa Jawa mengelek wis maca ya bahasa Indonesia. Kersane ra digampil. Nggih. Kanthi rasa syukur menika mugi Allah tansah nambah nikmatipun. Lan selawat ugi salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha keluarga, kerabat, para sahabat lan tiang-tiang yang nderek lampahipun ngantos minjing dumugi dinten kiamat. Lan insyaallah mugi-mugi kula panjenengan termasuk ingkang minjing pikantuk syafaat insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang mode belajar bahasa Indonesia. Alhamdulillah sebelum kita lanjutkan tidak lupa, tadi hampir kelupaan. Mari kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu diantaranya merupakan
Ummul Kitab. Jadi induknya kitab Al-Quran. Banyak fadilah yang bisa kita dapatkan, termasuk kita biasakan membacanya ketika memulai majelis. Sekaligus kita berharap fadilah dari bacaan Al-Fatihah kita itu akan menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ulama yang mengatakan doa terbaik itu adalah suratul Fatihah. Makanya dia dibaca dalam setiap rakaat salat kita. Jadi ketika mengawali doa, tidak ada salahnya kita awali dengan suratul Fatihah. Dan untuk majelis keberkahan majelis kita malam hari ini, serta barangkali ada hajat atau apa saja dari kita masing-masing dan keluarga kita, serta mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah kita ini menjadi tambahnya barokah dalam kehidupan kita dan keluarga kita serta masyarakat kita, dan juga ini sebagai bagian dari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81. Mudah-mudahan negeri kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin ada pertanyaan, kok kowineh toh Pak? Wangeleram Pak. Ini makanya agak berat kita ulang-ulang. Hadisnya banyak, termasuk yang ingin kita sampaikan malam hari ini, hadis nomor 191. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ani ummil mu'minina ummil hakami Zainaba binti Jahsin radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil arabi min syarri qad iqtaraba futihal yawma min ridmi ya'juja wa ma'juja mislu hadhihi wa khalaqa bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kathural khabath muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahsi radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya dalam keadaan takut seraya bersabda, tidak ada ilah selain Allah, celakalah bangsa Arab karena bencana yang telah dekat, di mana saat itu telah terbuka penutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau sambil melingkarkan ibu jarinya dan gini sudah ada lubang begitu maksudnya. Saya bertanya ini Ummul Mukminin Ummul Hakam. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sedang di tengah-tengah kami banyak orang-orang soleh? Beliau menjawab, iya, apabila kejahatan telah merajalela. Nah, ini kuncinya. Hadis muttafaqun alaih. Rawahu Bukhari nomor 7135 dan rawahu Muslim nomor 2880. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini tentang di antaranya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini sering kita dengar. Nah, dia adalah salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Banyak ayat, banyak hadis yang menyebutkan tentang ini.
Tetapi hadis yang kita baca malam hari ini yang ingin kita jelaskan atau dijelaskan dalam kitab ini bukan tentang tanda-tanda kiamat, tapi tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di bab tentang tanda-tanda hari kiamat, riwayat lain tentang Ya'juj Ma'juj ini banyak sekali. Dan juga ayat-ayatnya juga banyak, diantaranya dalam surah Al-Kahfi misalnya. Nanti kalau mau dibaca, dipelajari, monggo di sana ada. Kita coba lihat penjelasan dari kitab Nuzhatul Muttaqin ini tentang hadis ini. Di dalam uraian kata di dalam hadis ini ada kalimat fazi'an. Ya, jadi dakhala 'alaiha fazi'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tindak mlebet teng daleme Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha dalam kondisi fazi'an. Fazi'an itu perasaan cemas. Jadi baginda Nabi mlebet tindak datang dalamipun Ummul Mukminin menika kanthi kondisi panik, takut. Karena telah terjadi, beliau mengatakan akan terjadi bencana bagi bangsa Arab. Beliau mengatakan, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Wailun. Nah, di dalam Al-Quran dan kita juga mengenal surah, nah Bapak, wailul likulli humazatil lumazah, al-lumazah. Wail itu celakalah. Wailun itu celakalah. Siapa celaka? Lil Arabi. Celakalah orang-orang atau bangsa Arab. Wail itu kalimat azab kalau dijelaskan dalam kitab ini. Dalam Tuhfatul Qari disebutkan kalimat yang diucapkan ketika dirundung kesedihan. Jadi celaka, ya, seperti nek yang jane niku aduh cilaka iki. Kayak begitu itu nggih. Nggih, kita kan sering anu nggih, ketika ada sesuatu yang akan mengakibatkan keburukan. Nah, biasanya kita mengatakan wah cilaka. Nah, seperti itu, wailun. Nah. Beliau mengatakan celakalah bangsa Arab karena bencana telah dekat. Bencana itu terjadi karena penutup Ya'juj itu telah mulai terbuka. Jadi beliau Ya'juj Ma'juj itu sinten toh? Sampun maos anunipun penjelasanipun. Pun lali nggih. Nggih, Ya'juj Ma'juj itu kaum dari keturunan anak Adam yang akan dimunculkan oleh Allah, yang akan muncul di akhir zaman. Nggih. Di akhir zaman dan mereka jumlahnya besar sekali. Yang kemunculannya itu hanya akan membuat kerusakan. Jadi kaum ini sudah ada sejak dulu. Ya, dalam penjelasan tentang tanda-tanda kiamat, kaum ini tenggene drama-drama nika disegel niku dikurung oleh raja sinten? Raja Dzulqarnain. Nah, nanti pripun, Pak? Raja Dzulqarnain dikurung dengan dinding yang terbuat dari besi dan tembaga. Sehingga mereka tidak bisa keluar. Di mana mereka letaknya kita tidak tahu. Tetapi Al-Quran mengabarkan. Hadis juga memberitakan. Ya kita beriman saja. Dan itu akan keluar seiring dengan berjalannya waktu. Karena dinding yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain itu nanti akan, kenapa mereka Pak?
keropos, akan rusak sedikit demi sedikit sesuai dengan perjalanan waktu dan atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu nanti sudah terjadi, Ya'juj Ma'juj ini betul-betul keluar dari dinding yang menutupi mereka ini, maka mereka akan keluar dan membuat kerusakan di tengah-tengah kehidupan manusia dan tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. Digambarkan seperti itu. Maka kemudian Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam beserta orang-orang mukmin yang kemudian menghentikan mereka. Salah satu riwayat menyebutkan mereka akan berdoa kepada Allah dan Allah menurunkan pasukan berupa ulat yang kemudian secara serentak menggerogoti leher mereka dan mereka mati dalam waktu yang singkat. Nah, itu disebutkan dalam beberapa riwayat seperti itu. Nah, nanti tentang Ya'juj Ma'juj monggo bisa diperdalam di kesempatan yang lain. Jadi dalam Futihal yauma mirridmi, jadi sudah terbuka penutup mereka itu. Ridmi itu penutup. Kemudian mislu hadihi, sudah terbuka seperti ini. Kemudian Kanjeng Nabi wa khallaqa bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha. Kanjeng Nabi melingkarkan ibu jarinya, ya dilingkarkan ibu jarinya itu, yakni melingkarkan telunjuk ke pangkal ibu jari lalu dirapatkan sehingga tak ada celah kecuali sedikit. Nah, kira-kira ngeten, artinya nek yang neropong ini kan ngeten nggih. Berarti sudah ada napa niki, Pak? Mulai ada lubang di penutup yang menutupi Ya'juj dan Ma'juj ini. Dalam hadis ini. Kemudian Ummul Mukminin menanyakan kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah." Karena di hadis yang lain disebutkan bahwa selama Allah tidak mendatangkan azab kepada kaumku, kata baginda Nabi, selama masih ada orang-orang soleh yang menyebut asma Allah. Dan masih ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Ummul Mukminin menanyakan, apakah saat itu mungkin terjadi sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang soleh. Kemudian baginda Nabi mengatakan, "Na'am, iya, masih banyak orang-orang soleh saat itu. Idza kasurul khabasu." Tetapi kejahatan atau keburukan atau kemaksiatan itu dibiarkan merajalela. Nah, ini kuncinya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu diantaranya adalah sebagai sarana untuk mencegah datangnya musibah, mencegah datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Nik atau si amplifiernya kayaknya Pak, atau enggak mixernya? Nggih. Mikrofonnya sama dua-duanya. Nggih. Nggih. Jadi nggih kepireng nggih saya sering nggih. Jadi pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar itu di situ. Di bab ini, hadis ini menunjukkan bahwa
malapetaka tentang datangnya Ya'juj dan Ma'juj itu bisa terjadi bukan karena sudah hilangnya orang-orang soleh. Bukan karena hilangnya orang-orang soleh. Tetapi ketika kemaksiatan itu dibiarkan oleh orang-orang soleh ini begitu saja. Seperti kemarin kita bahas di awal, Allah memperingatkan, wal takum minkum. Hendaklah ada di antara kalian ummatun, segolongan umat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang mengajak kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di ayat yang lain Allah peringatkan di Quran surah Al-Anfal, wattaqu, dan hendaklah kalian takut, fitnatan, kepada fitnah, la yusibannalladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang dolim saja di antara kalian. Tetapi fitnah ini, musibah ini akan menimpa siapa saja. Ketika perbuatan dolim, perbuatan maksiat itu dibiarkan. Makanya perintahnya adalah man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadi, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan tangan, fabilisani, dengan lisannya. Nah, hari ini kita sedang berusaha untuk amar ma'ruf bil lisan. Karena saya nggak mungkin mencegah jenengan ketika terjadi kemaksiatan terus dengan tangan, ya tidak bisa. Nah, nanti ada hadisnya tentang bagaimana mencegah kemaksiatan dengan tangan di hadis berikutnya. Mungkin-mungkin waktu pun cekap. Di sini kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa pentingnya ada yang mau mengambil peran. Tadi perintahnya wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kalian itu segolongan umat. Nah, ini harus ada yang mau mengambil peran, tanggung jawab untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar ini berat, tidak mungkin dipikul oleh setiap orang, oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang mendedikasikan dirinya untuk memikul beban ini. Ada yang kemudian sekolah mboten saged, Pak. Mboten kiat, Pak. Padahal memikul beban ini tidak hanya nuwun sewu, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak selalu harus dengan berceramah, tidak harus dengan mengajar, tidak harus dengan selalu tampil di depan orang. So, karena ambakno ini meskipun hanya sekedar berbicara di depan orang, itu ternyata juga tidak mudah. Kita membaca kitab ini di depan. Nah, Pak Jainan mun kula bulak boleh tak jaluk mbok nggih gentenan to, Pak. Pak Salim, maca kitabe padha, tapi sing maca beda niku nggih munine beda jare. Ini perlu ada yang mengambil tanggung jawab. Dan pahalanya luar biasa. Ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung yang mau mengambil peran ini. Lantas ketika kita tidak mampu berceramah, kita tidak bisa mengajar, kita tidak bisa tampil di depan banyak orang, bagaimana kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Dengan menampilkan, sekali lagi, dengan menampilkan karakter kita di hadapan orang lain sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang baik. Itu sudah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang akan menilai. Banyak yang menyebutkan para ulama bahwa kemuliaan Islam, bahwa keagungan Islam
bahwa ketinggian nilai-nilai Islam ini tertutupi oleh kelemahan kaumnya. Bagaimana tidak? Kalau jenengan di Indonesia misalnya, kita melihat ketika terjadi sesuatu kejahatan, mulai yang kecil, nyolong pitik, sampai korupsi yang nilainya triliunan, kinten-kinten muslim apa muslim? Muslim. Itu yang kemudian menutupi keagungan, kemuliaan, keindahan Islam di hadapan orang lain dan orang muslim yang lainnya. Orang yang pemahaman Islamnya kurang, kemudian dadi ngelokro, berang ngelokro nggih Pak nggih. Aku Islam kok yo isin ngene iki ya, terus sing Islam yo ngono, sing nyolong ya wong Islam. Nah, jadi kemudian rendah diri. Padahal perintah Allah melalui Rasulnya, ishadu bi anna muslimun. Kita ini harus mampu begitu. Saksikanlah aku ini seorang muslim. Aku bangga dengan keislaman. Nah ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kita komitmen dengan Islam kita. Kita menjaga kaidah-kaidah kehidupan kita dengan nilai-nilai Islam. Kita jaga ibadah kita. Mbuh kaya apa kualitasnya, bagaimanapun kemampuan kita, kita jaga. Salat 5 waktu sak kuate, sak isone mangkat ten masjid. Itu bagian dari kita menampilkan diri kita ini sebagai seorang muslim. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang kita bisa ngomong, ya ngomong di depan. Yang kita bisa ngajak, ya ayo toh melok ngaji. Kita ajak seperti itu. Dan ketika kita mampu melakukan itu, pahalanya begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waman ahsanu. Siapakah yang lebih baik qaulan perkataannya? Mimman da'a, dari orang yang mengajak ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila shalihah, dan dia beramal saleh. Wa qala innani bi anna muslimun, dan mengatakan sesungguhnya aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebanggaan yang sangat luar biasa. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini harus ada yang mengambil peran, mengambil tanggung jawabnya. Ya. Sebagaimana urusan kita dalam kehidupan masyarakat kita, harus ada yang bersedia jadi Pak RT sekaligus jadi ketua takmir, gak apa-apa double. Itu peran yang harus dimainkan, tanggung jawab. Ya nek sing kudu gelem dadi imam nang ngarep, harus ada, kalau ndak ada terus piye? Nggih. Buyar. Ini bagian dari tanggung jawab itu. Kita harus berani mengambil tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar ini dengan sekuat tenaga kita. Kenapa? Karena itu yang akan menjaga kebersamaan kita. Dijelaskan oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dalam kitab ini, pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis ini. Beliau mengatakan yang pertama, kehancuran global secara menyeluruh alam semesta ini akan terjadi. Kehancuran dalam masyarakat kita akan terjadi. Kapan? Ketika meruyak dan merajalelanya kemaksiatan. Dan hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemaksiatan yang merajalela ini sudah ada di depan mata kita. Dalam kehidupan keseharian kita ditampakkan mulai dari tingkat masyarakat terendah sampai para pejabat kita menampilkan ini. Kita tidak bisa diam. Kalau kita tidak mampu mengubah dengan tangan kita, nek tiang Jawa niku to apa ta awake dhewe iki. Nek orang Jawa itu kalau menyepelekan itu ada kalimat yang sangat menyakitkan ya. Sampai dibuat lagu-lagu itu ya. Kowe sapa? Nah itu ya.
bahasa ini sederhana. Kowe sopo. Ini simple tapi itu bahasa merendahkan yang sangat-sangat menyakitkan. Dan itu kadang menimpa kita sehingga kemudian kita menjadi rendah diri. Aku iso opo, ra iso apa-apa iki. Nah, enggak boleh. Kita punya peran. Nek mboten kuat ngangkat sak kintal, ya diangkat 75. Kabut Pak 50. Mboten kiat Pak 30. 30 ra kuat ya selawe. Aja terus blas gak ngewangi. Mergo rumoso gak kuat ngangkat, kancane nyambut gawe kerja bakti, ngusungi pasir. Terus napa Pak? Tangane teng mburi di napa? Di bondo kalih nunggoni. Aku ra kuat ngewangi. Nggih. Nah, ini namanya tidak mau mengambil peran. Kalau tidak bisa 1 kintal, 50. Tidak bisa 50, 30. Jika abotan Pak 10. 10 ra iso, 5. Dene ngangkat 5 kilo wis ra iso. Ya, itu baru nanti diangkat. Nggih. Ini yang harus kita lakukan. Pak ngaji tiap malam Sabtu terus gunane opo ge ngrubah kondisi. Jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Kita mampu mengubah satu saja. Kalau kita tidak bisa mengubah dengan tangan, kita tidak mampu mengubah dengan lisan kita. Apa ya di penghujung ayat hadis itu? Fal yughayyir biqalbi, maka hendaklah mengubah dengan hatinya. Dengan cara apa? Dengan cara mengingkari kemaksiatan itu. Dene nolak nganggo hati wis gak iso ya, walau alam bisawab. Padahal ketika kita menolak kemungkaran itu dengan hati kita, ngendikane Kanjeng Nabi, wa huwa ad'aful iman. Itu adalah kondisi selemah-lemahnya iman seseorang. Ya kita akui kita ini imannya lemah, gak popo. Tapi mengambil peran dan tanggung jawab. Jangan sudah imannya lemah terus gak nyapo-nyapo lah, itu luwih nemen. Itu. Nah, kita akui kita ini semua masih lemah iman. Wong arep ngomong neng Pak Bupati ya gak wani. Ojone Pak Bupati ngeling nih Pak Lurah ora kadar wani. RT mau mesti meneng neng gurine lagi ngomong Pak RT. Tapi neng ngarepe ora gelem ngomong, ora wani ngomong. Nggih napa mboten? Nah, niki Pak RT nggih. Apalagi kepada pemerintahan yang lebih tinggi. Tapi hati kita harus menolak kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, keburukan-keburukan yang ada. Ketika itu tidak bisa kita lakukan dan kita biarkan, kita meridhoi dan menerimanya, wis kudu ngono kondisine wis ngono kuwi bene. Nah, saat itulah kemudian kehancuran itu akan menimpa kehidupan kita. Tidak hanya diri kita, keluarga kita, tapi bangsa negara kita yang kita cintai yang begitu luar biasa, yang para pendiri bangsa itu berjuang tidak sebentar, berpuluh bahkan ratusan tahun untuk memerdekakan negeri kita ini, bisa jadi itu akan hancur di masa kita karena kita diam. Padahal jelas dalam pembukaan undang-undang itu disebutkan berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Semua pendiri bangsa ini mengakui bahwa kemerdekaan kita ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita jaga. Dengan apa? Dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita hari ini masih Pak sagete nembe ngrungokke. Itu sudah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kepada siapa? Kepada diri kita. Kepada diri kita sendiri dulu sebelum kepada orang lain. Nah, yang kedua dari hadis ini disebutkan tentang bahayanya kemaksiatan ketika itu dibiarkan. Dan yang ketiga tentang musibah akan merata kepada semua manusia, baik orang yang soleh maupun orang yang rusak. Jadi suatu saat nanti akan terjadi bencana yang menimpa semuanya. Yang soleh
yang beribadah maupun orang-orang yang bermaksiat semua kena. Mungkin mati semua. Tetapi dari hadis ini kemudian dijelaskan bahwa perbedaan mereka nanti adalah ketika mereka dibangkitkan, mereka akan dinilai sesuai dengan niat mereka masing-masing. Nah, ini yang penting kita pahami. Bahwa ketika terjadi musibah, karena mungkin memang sudah dikehendaki oleh Allah menimpa semuanya, nilainya yang berbeda nanti ketika dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, penjelasan dari hadis ini adalah anjuran untuk mengingkari kemaksiatan dan mencegah terjadinya kemaksiatan tersebut perlu kita lakukan bersama-sama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sepertinya waktunya sudah enggak cukup. Jadi satu hadis ini kita selesaikan. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan mampu kita pahami bersama bahwa betapa pentingnya kita ini mau mengambil tanggung jawab dalam kehidupan kita ini, yang itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk masyarakat yang ada di sekeliling kita. Apapun bentuk tanggung jawab itu, apapun posisi itu, mari kita berusaha untuk bisa mengambilnya, bertanggung jawab memikulnya, dan mudah-mudahan itu menjadi bagian dari amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan semua itu mudah-mudahan Allah menjaga, menguatkan iman dan takwa yang ada di dalam hati dan dada kita, dijaga istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga harapan kita untuk menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami sampaikan merupakan bentuk dari upaya kita mengambil tanggung jawab ini. Ya. Boleh jadi apa yang kami sampaikan atau yang saya sampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam memahami penjelasan-penjelasan yang ada di sini. Tetapi insya Allah ketika kita berusaha untuk mengambil kebenaran, itu akan membimbing dan menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seraya kita juga tidak lupa memohon ampun dan maaf kepada Allah apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, dan mari kita tutup majelis kita dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.